Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Hanabil Hakiafani. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Gaya Kepemimpinan Moon Jae-in dalam Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan terhadap Jepang, studi kasus isu konflik Roman. Masuk ke bagian latar belakang, konflik antara Korea Selatan dan Jepang terkait isu konflik Roman ini telah menjadi sengketa yang lama dan hingga saat ini masih tetap menjadi permasalahan di antara kedua negara. Isu pelanggaran HAM terhadap wanita ini telah dimulai tahun 1932 hingga 1945. Pelanggaran HAM terhadap wanita ini telah memicu banyaknya publik internasional yang merasa bahwa Jepang seharusnya melakukan permohonan maaf dan bertanggung jawab kepada para korban konflik Roman yang masih hidup. Hingga pada hari peringatan Perang Dunia Kedua di Korea Selatan berlangsung, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ternyata tidak merespon permintaan tersebut. Dikarenakan menurut Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, tidak adanya bukti yang bisa memperlihatkan bahwa pemerintahan Jepang turut terlibat dalam kasus tersebut. Melihat tidak ada niat baik yang ditunjukkan oleh Jepang, membuat Korea Selatan memberikan ancaman untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Jepang. Setelah sekian lama tidak adanya pergerakan yang bisa memuaskan kedua negara, tepatnya pada 28 Desember, Korea Selatan di bawah kepemimpinan Park Geun-hye dan Jepang dengan pemimpinnya Perdana Menteri Shinzo Abe pada saat itu akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan isu tersebut dengan menandatangani perjanjian yang disebut sebagai Agreement on Conflict Roman Japan Road 2050. Isi dari perjanjian yang telah disepakati telah dipenuhi oleh Jepang sebelumnya, antara lain adalah permohonan maaf yang dilakukan oleh PMAB dan pemberian dana sebesar 1 miliar yen kepada lembaga yang telah dibuat oleh Korea Selatan sebagai perpanjangan tangan antara Jepang dengan korban konflik Roman. Akan tetapi, tepat di masa bergantinya kepemimpinan dari Park Geun-hye ke Moon Jae-in, terdapatnya perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Korea Selatan terhadap agreement tersebut. Moon Jae-in selaku pemimpin baru Korea Selatan mendeklarasikan penolakannya terhadap agreement. Moon Jae-in yang berasal dari Partai Liberal ini memiliki latar belakang sebagai ahli hukum dan pengacara pembela HAM yang membuatnya tidak abai terhadap isu tersebut dan memilih untuk bersikap tegas. Sebagai bentuk kepeduliannya, Moon Jae-in bahkan menetapkan 14 Agustus sebagai hari untuk memperingati para korban konflik Roman dan lebih lanjut juga meminta adanya peninjauan ulang kembali terhadap agreement. Tetapi peninjauan ulang agreement tersebut ditolak karena tidak adanya bukti konkret bahwa Jepang ataupun Korea Selatan melakukan pelanggaran terhadap agreement tersebut dan terdapatnya penyelesaian isu ini dengan klausa "This issue is solved finally and irreversibly forever", yang artinya persoalan isu ini telah selesai dan tidak akan pernah dibahas untuk kedepannya. Kemudian, karena tidak disetujuinya peninjauan ulang tersebut, akhirnya Korea Selatan di bawah kepemimpinan Moon Jae-in melakukan tindakan yang didasari atas ketidakpuasan terhadap agreement. Antara lain adalah ancaman untuk mendaftarkan dokumen isu perbudakan ke Memory of the World punya UNESCO. Lanjut, terlibatnya perang dagang antara Korea Selatan dan Jepang terkait persoalan tuntutan yang dilakukan oleh para pekerja paksa dan korban konflik Roman yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Korea Selatan kepada 3 perusahaan Jepang di Perang Dunia Kedua, yang berlanjut kepada penghapusan yang dilakukan oleh Jepang kepada Korea Selatan dari whitelist pada tanggal 2 Agustus 2019 yang merupakan daftar negara penerima pembebasan terhadap prosedur ekspor tambahan untuk produk asal Jepang, yang kemudian dibalas oleh Korea Selatan yang turut menghapus Jepang dari mitra dagangnya. Kemudian Korea Selatan mengundurkan diri dari General Security of Militant Information Agreement yang dilakukan oleh Jepang, Korea Selatan, dan Amerika, dan Korea Selatan memilih untuk mengundurkan diri dari agreement tersebut. Lanjut, maraknya pemboikotan produk Jepang oleh masyarakat Korea Selatan sebagai salah satu tunjukan bahwa mereka tidak pro terhadap agreement tersebut. Terdapat pula slogan yang dibuat oleh masyarakat Korea Selatan yaitu I will not buy, I will not go, and I will not wear. Terakhir, ada 2 kebijakan yang dilakukan oleh Moon Jae-in terhadap Jepang, yaitu pembubaran The Reconciliation of Healing Foundation dan adanya diplomasi asertif yang dilakukan Moon Jae-in dengan 2 jalur, yaitu memisahkan isu ekonomi dan isu politik dengan isu historisnya terhadap Jepang. Keputusan tegas yang dilakukan oleh Korea Selatan di bawah kepemimpinan Moon Jae-in ini tentu memberikan tanda tanya besar untuk Jepang, karena keputusannya yang diambil oleh pemimpin Korea Selatan saat ini sangat bertolak belakang dengan pemimpin sebelumnya. Hal inilah yang menyebabkan adanya ketegangan kembali yang terjadi di antara kedua negara. Gaya kepemimpinan Moon Jae-in sebagai pemimpin baru di Korea Selatan yang fenomenal ini membuat dirinya masuk ke dalam kategori 50 orang pemikir dunia di tahun 2018 dan 100 orang pemikir di dunia di tahun 2019. Yang diterbitkan khusus oleh media diplomasi dan keamanan Foreign Policy. Selanjutnya,
Di tahun 2018, Moon juga masuk ke dalam kategori pemimpin terbaik versi majalah Fortune dan 100 orang yang paling berpengaruh pada majalah Forbes dan Time. Melihat bagaimana di setiap tahunnya Moon masuk ke dalam kategori penting orang-orang terpilih dunia, ini mengindikasikan besarnya pengaruh Moon dalam pemerintahan Korea Selatan. Gaya kepemimpinan yang diperlihatkan oleh Park Geun-hye maupun Moon Jae-in ini sangat bertolak belakang. Jika Park lebih menggunakan gaya yang lebih lembut, maka Moon lebih memperlihatkan ketegasannya dalam membuat kebijakan. Oleh karena itu, bagaimana gaya kepemimpinan Moon dalam membentuk kebijakan tentu menjadi suatu daya tarik yang menarik untuk diteliti. Lebih lanjut, pertanyaan penelitian dari penelitian ini adalah bagaimana gaya kepemimpinan Moon Jae-in dalam kebijakan negerinya terhadap Jepang terkait isu comfort women. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah, pertama, tujuan penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis gaya kepemimpinan Moon Jae-in dalam kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang terkait isu comfort women yang memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dari pemimpin sebelumnya. Lanjut, manfaat penelitian ini adalah penelitian diharapkan bisa membantu para studi hubungan internasional dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya terkait isu comfort women, khususnya tentang gaya kepemimpinan seorang kepala negara dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk negaranya. Kemudian, studi pustaka yang diambil oleh penulis adalah terdapat 6 studi pustaka yang akan menjadi salah satu acuan ataupun tambahan dalam memberikan penelitian yang lebih baik. Yang pertama ada Fiandra Dwi Adityani, Memori dan Trauma dan Hubungan Internasional, Pengaruh Isu Comfort Women terhadap Kerjasama Keamanan Jepang dan Korea Selatan. Dan yang kedua, Fauzi Tunisa dan Sivita Amalia Hapsari, dengan judul Representasi Identitas Comfort Women dalam film I Can Speak. Dan yang ketiga, Dinda Claudia Ayu Eka Putri dengan judul Penolakan Korban Comfort Women System dari Korea Selatan terhadap 2015 Jepang Agreement on Comfort Women. Dan yang keempat, itu adalah tulisan dari Victor Dr. Cha yang dengan judul Japan's Grand Strategy on the Korean Peninsula, Optimist Realism. Yang kelima ada Rizka Fauzia dengan judul Diplomasi Korea Selatan mendesak Jepang menandatangani Agreement on Comfort Women pada tahun 2011 dan 2015. Yang terakhir itu adalah Insan Harahap dengan judul Analisis Gaya Kepemimpinan Lee Kuan Yew dalam mengantar Singapura menjadi negara maju. Masuk ke dalam kerangka konseptual, penulis akan menggunakan 2 kerangka konseptual, yaitu kebijakan luar negeri dan predominant leader. Kebijakan luar negeri menurut Yayan M. Yani dan A.A. Bayu Perwita, di dalam proses perumusan kebijakan luar negeri terdapat beberapa sumber utama yang memiliki pengaruh dalamnya. Yang pertama itu sumber sistematik, yang kedua sumber masyarakat, dan ketiga sumber pemerintah, dan terakhir sumber idiosinkratik. Dalam penulisan ini, penulis akan lebih fokus kepada sumber idiosinkratik dalam membuat kebijakan luar negeri. Bagaimana pengaruh seseorang, kepribadian seseorang, atau pengalaman seseorang dapat menentukan bagaimana kebijakan luar negeri itu akan dilihat dan akan digunakan untuk negaranya. Yang kedua itu predominant leaders. Predominant leaders ini merupakan pemimpin yang memiliki dominasi lebih pada pemerintahannya. Dan menurut Herman DKK, terdapat 3 variabel utama dalam menilai kepekaan seorang pemimpin dalam konteks politik. Yang pertama adalah bagaimana reaksinya terhadap kendala politik yang sedang dihadapinya. Yang kedua adalah bagaimana cara keterbukaannya terhadap lingkungan serta informasi yang akan mereka dapatkan, entah itu baik ataupun buruk. Dan yang ketiga adalah motivasi dalam bentuk bertindak untuk membentuk karakter pemimpin untuk mewujudkan apa yang diinginkannya. Dan masuk selanjutnya kepada metodologi penelitiannya. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitiannya merupakan deskriptif dan batas penelitiannya berasal dari 2017 hingga 2020. Unit analisisnya adalah Presiden Moon Jae-in sebagai kepala negara, dan unit eksplanasinya adalah berfokus kepada gaya kepemimpinan Moon Jae-in dalam kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang, serta level analisisnya di negara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library research atau data sekunder atau daftar perpustakaan, dan teknik analisis datanya digunakan dengan cara pengumpulan data, kemudian melakukan pemilihan data yang sekiranya menunjang penelitian atau reduksi data, dan terakhir melakukan pengambilan keputusan terhadap data-data yang didapatkan. Pada sistematika penulisan, di bab 1 terdapat pendahuluan, kemudian di bab 2 akan membahas tentang Agreement on Comfort Women 2050 antara Korea Selatan dan Jepang pada masa kepemimpinan Park Geun-hye, dan bab ketiga kita membahas tentang permintaan permohonan peninjauan ulang kembali Agreement on Comfort Women 2015 yang diminta oleh Korea Selatan Presiden Moon Jae-in. Dan yang ke bab keempat kita akan membahas bagaimana gaya kepemimpinan Moon Jae-in dalam kebijakan luar negeri terkait isu comfort women, dan terakhir bab kelima yaitu merupakan kesimpulan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.